Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ini kita pergunakan sebaik-baiknya, di mana telah diantar kita kepada peningkatan ibadah, kepada tausiah subuh yang pertama kali saya menggambarkan bahwa dalam meningkatkan ibadah itu ada peralatannya. Jadi meningkatkan ibadah itu ada prinsip-prinsip yang diberikan oleh Al-Quran, ya, di mana prinsip-prinsip itu akan menggerakkan ibadah kita, akan memberitahu ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan, ya. Sudah itu bagaimana ibadah kita itu bersentuhan dengan pihak lain, ya. Dalam kuliah tausiah pertama kali adalah bagaimana ibadah sholat kita itu bersentuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam arti bagaimana Allah memberikan respons, jawaban terhadap apa yang kita ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, hamidani abdi, telah dipuji daku oleh hambaku. Ar-Rahmanir Rahim. Atnaini alayya abdi, telah disanjung daku oleh hambaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, telah diagungkan daku oleh hambaku. 3 kalimat itu, ya, menunjukkan pertama rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian rasa takut. Nah, apabila 3 rasa ini bergabung, mudah-mudahan hati kita jadi hidup, ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Engkaulah yang kami sembah dan Engkaulah yang kami minta pertolongan. Apa jawab Allah? Hadza itu menunjukkan kedekatan. Ini gitu. Bukan itu, ya. Ini hadza baini wa baina abdi. Ini urusan antara hambaku dengan aku, antara aku dengan hambaku. Ditambah lagi li ibadi, bagi hambaku, masa apa yang ditanya, apa yang diminta, apa yang diharapkan. Dalam arti minta pengetahuan,
kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu berkenaan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bukan jalan yang Kau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Apa jawab Allah? Hada, ini li ibadi, untuk hambaku, bagi hambaku. Diulang lagi, wali ibadi masa'al, bagi hambaku apa yang diminta, apa yang diharapkan. Itu maksudnya supaya kita meningkat. Itu kunci untuk meningkatkan sholat di situ, ya. Jadi seluruh bacaan-bacaan sholat yang ada jawaban Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Fatihah. Nah, gitu. Nanti akan berkembang pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kalau Allah menjawab telah dipuji akan daku oleh hambaku, nanti akan berkembang, apa benar kita telah memuji Allah seperti itu? Nah, gitu, ya. Dijawab, Allah telah disanjung akan daku oleh hambaku. Apa benar? Nah, itu akan menggerakkan, ya. Semua itu akan ada jawabannya di dalam Al-Quran. Setiap pertanyaan di dalam benak kita mengenai sesuatu berkenaan dengan Al-Quran akan dijawab oleh Al-Quran sendiri, ya. Maksudnya di situ kita supaya di dalam ibadah kita itu menyentuh yang lain. Nah, mari kita lanjutkan berkenaan dengan 4 unsur dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah. 1, unsur ilmu yang melahirkan pikiran dan zikir. 1. Kedua, unsur qalbu, ya. Ketiga, unsur fisik. Keempat, unsur materi dan non materi. Semua itu didasarkan kepada ayat-ayat Quran, ya, sehingga disibukkan seperti itu. Nanti kapan-kapan kita bentangkan ayat-ayat yang berkenaan dengan unsur-unsur untuk meningkatkan ibadah kita. Dan seluruh ibadah kita apapun akan ada 4 unsur itu. Misalnya sholat, unsur zikir, fikir ada, unsur hati ada, unsur fisik ada, unsur materi ada, ya. Materi yang sifatnya bukan materi juga ada. Misalnya kita harus berpakaian, ya kan, gitu. Harus berjalan menuju masjid, harus unsur hati. Nah, tinggal lagi setiap ibadah itu persentase daripada bobotnya itu memang berbeda-beda. Kalau kita pergi haji, bobot yang tinggi bagi kita orang Indonesia adalah bobot materi, ya kan, bobot fisik. Apalagi yang pergi haji memakai sepeda, bayangkan yang memakai sepeda itu sampai ke sana itu, ya. Nah, mari saya contohkan bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita dengan menggerakkan itu, ya. Misalnya kita memberi santunan pada anak yatim. Selama ini kita masukkan uang kita ke dalam kotak santunan anak yatim selama ini. Nah, sekarang misalnya di dalam bulan puasa ini kita coba dengan uang 100, ya. Kita mulai berpikir, ini anak yatim di sekitar kita ini ada enggak ya? Nah, gitu. Ya. Oh, ada.
dihitung-hitung, banyak ini, ya banyak ini, uang 100 nggak cukup untuk katakanlah 5 orang, gitu. Nah, kita proses berpikir itu proses ibadah, ya, proses memperoleh pahala. Kemudian kita berpikir 100 ini kalau cukup 100, saya hanya mampu 200. Akhirnya kita sudah meningkatkan yang sifatnya materi, ya. Kemudian yang 4 lainnya gimana ya? Gitu. Kita pilih tentu yang paling pas untuk kita, si A. Bagaimana si B, si C, si D? Paling tidak kita terdorong oleh perasaan kita untuk mengajak, memberitahu kepada teman-teman lain untuk nyantuni mereka. Nah, itulah dalam surah Al-Ma'un kita laksanakan, ya, surah Al-Ma'un. Mengajak orang lain, memberitahu orang lain, ya. Bukan ayat surah Al-Ma'un itu bukan memberi, mengajak, bukan memberi, ya. Nah, kemudian kita berpikir, apakah saya akan panggil dia ke rumah atau saya ke sana? Nah, itu juga unsur ibadah, ya. Kalau begitu aku saja yang ke sana. Itu fisik. Kemudian kapan ya? Waktu subuh lah, pulang dari masjid saya ke sana. Gitu. Itu Rasulullah telah memberikan arah kepada kita, lebih baik yang bernilai tinggi adalah waktu subuh, gitu. Nah, setelah subuh kita datang ke sana. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kata yang bersangkutan. Terkejut dia. Pak Andi rupanya yang datang ini. Ya, enggak sangka-sangka, gitu. Silakan masuk Pak, duduk. Terbayang oleh kita perasaan kita, bagaimana kita datang ke rumahnya kecil, mungkin masih lebih besar dapur kita. Di situ dia makan, di situ tempat dia tidur, di situ tempat dia belajar, di situ tempat dia makan. Terbayang oleh kita. Nah, itu bisa membangkitkan kalbu kita, bisa membangkitkan hati kita. Kita kemudian kita diberikan uang 200 ini untuk anak-anak, Bu. Terima kasih Pak. Dia kasih minuman, ya, minum air putih. Kita duduk mungkin di tikar yang kita merasa risih gitu, karena tikernya sudah lama nggak dibersih-bersih, gitu, ya. Kita menahan hati, ya. Kita minum air itu, terbayang kita biasa minum air ulang, air yang disteril. Terbayang kita air minum ini gimana ya, dari sumur, gitu. Itulah hati kita, ya. Hati kita bergerak. Kemudian daya pikir kita bergerak. Aku akan berusaha memberikan bantuan kepada anak yatim ini sedapat mungkin. Nah, sedapat mungkin timbul kita melaksanakan surah Al-Imran ayat 154. Orang yang berinfak dalam keadaan sempit atau lapang, gitu. Mengapa orang bisa melakukan infak dalam keadaan sempit atau lapang itu? Karena ada proses kejiwaan. Ya, dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri penderitaan itu. Sesempit-sempitnya kita, barangkali jauh kesulitan yang mereka hadapi, maka kita bertekad untuk memberinya terus menerus walaupun sedikit. Nah, itulah bergerak. Ayat-ayat tadi bergerak, ya.
Bergerak, pikiran bergerak, zikir bergerak. Jadi saya berikan contoh bagaimana ibadah itu bisa meningkat. Walaupun secara materi mungkin kita tetapkan saja, tetap 100.000 ya, 200 itu katakanlah sosial, 100.000 saja. Dengan uang 100.000, dengan gerakan-gerakan dalam meningkatkan unsur ibadah itu, maka ibadah kita akan meningkat. Ya. Kira-kira gitu gambarannya. Sehingga tadi jadi berdampak kepada orang lain, yaitu orang yang miskin dan yang yatim. Ya. Saya kira itu sudah gambaran dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ayat-ayat Al-Quran itu beda dengan hadis. Kalau hadis ya dinyatakan misalnya 1, 2, 3 sudah tidak terjadi. Tapi kalau ayat itu dinamikanya besar sekali. Misalnya ayat infak. Ayat infak itu tidak kurang dari hampir 100 ayat di dalam Al-Quran. Mulai dari tujuan infak. Kita tidak perhatikan kan? Tujuan infak itu hanya 2. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan diri kita, jiwa kita sebagai orang muslim. Nah, di dalam surah Al-Baqarah 265. Bagaimana infak bergerak? Dalam surah Al-Imran 134, infak dalam keadaan lapang dan sempit. Saya sudah kemukakan tadi bagaimana orang bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Karena proses yang dilakukan itu karena dia menurut perintah Rasulullah. Datangi orang miskin itu, datangi orang yang sengsara itu, jangan dipanggil. Nah itu ya. Saya kira cukup dulu. Insyaallah mudah-mudahan ibadah kita akan meningkat dengan meningkatkan sisi-sisi yang mempengaruhi ibadah kita. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.